Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yuliana Raja. Saya dari kelas C Prodi PAUD semester 4 dengan NIM 102-2022-0135. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang membangun kecerdasan emosi dan sosial anak sejak usia dini. Anak usia dini mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Meskipun pada dasarnya setiap anak memiliki masa peka yang berbeda seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai individu. Meletakkan dasar pengembangan aspek bahasa, moral, agama, kognitif, fisik motorik, sosial dan emosional sangat baik dilakukan pada masa ini. Untuk itu, sangat wajar apabila perkembangan anak usia dini dijadikan sebagai masa keemasan. Perkembangan sosial dan emosional anak usia dini dimulai dari masa konsepsi. Anak selalu berkembang melalui stimulus yang diberikan. Dalam berbagai aspek perkembangan, setiap anak memiliki masa PK usia 4-6 tahun, merupakan masa perkembangan aspek sosial emosional anak. Masa PK adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik, psikis, dan fisik yang merespons stimulus lingkungan dan mengasimilasi atau menginternalisasikan ke dalam pribadinya. Pada masa ini merupakan masa awal perkembangan kemampuan anak. Sangat diperlukan kondisi dan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal. Di sini ada beberapa hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini, yaitu yang pertama, pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan anak usia dini merupakan proses perubahan yang berkesinambungan secara progresif dari masa kelahiran sampai 8 tahun. Dalam hal ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat dari segi fisik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Meskipun setiap perkembangan dibahas secara terpisah, kita harus dipahami bahwa setiap bidang perkembangan merupakan bagian dari keseluruhan perkembangan dan suatu unit kesatuan yang terdiri atas aspek perkembangan. Terus yang kedua yaitu pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial berbeda dengan kemampuan sosial. Terus yang ketiga yaitu pengertian perkembangan emosional anak usia dini. Emosi berasal dari kata Latin yaitu mover, adalah suatu kondisi bergerak untuk berbuat. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen yaitu
gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain memiliki unsur subjektif, perilaku, dan fisiologis. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang kompleks sepertinya berkembang dari emosi yang lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Emosi berkaitan erat dengan berbagai aspek perkembangan. Tanda-tanda emosi pertama pada bayi yang baru lahir biasanya ditujukan dengan menangis, selanjutnya tersenyum dan tertawa. Tanda-tanda awal ini atau tanda-tanda perasaan bayi seperti ini merupakan indikator perkembangan yang penting. Ketika menginginkan atau membutuhkan sesuatu, bayi menangis, dan ketika mereka tidak sendirian, mereka tersenyum atau tertawa. Sini ada beberapa teori, yaitu teori bermain menurut Mildred Parten. Menurut Mildred Parten tahun 1932 dalam Tejas Putra, menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Tahap perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat perkembangan sosial anak diantaranya sebagai berikut. Itu yang pertama, anak tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian yang ada di sekitar mereka dan menarik perhatian anak. Terus yang kedua yaitu solitary play, yaitu bermain sendiri. Biasanya tampak pada anak yang berusia sangat muda. Sedangkan yang ketiga yaitu pengamat, yaitu kegiatan bermain yang mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan bermain. Yang keempat yaitu parallel play, yaitu bermain paralel, yaitu saat dua anak atau lebih mereka bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Terus yang kelima yaitu associative play atau bermain asosiatif, yaitu ditandai dengan adanya interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan. Terus teori yang kedua yaitu teori perkembangan emosi. Terdapat beberapa teori perkembangan emosi, di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama teori emosi dua faktor Scatter atau Singer. Menurut Scatter atau Singer, kita tidak merasa marah karena ketegangan otot kita, rahang kita berderak, denyut nadi kita menjadi cepat dan sebagainya, tetapi karena kita secara umum jengkel dan mempunyai berbagai kondisi tertentu tentang sifat kejengkelan kita. Terus yang kedua yaitu teori emosi James Lang. Menurut teori James Lang, emosi adalah hal persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan yang datang dari luar. Terus yang ketiga yaitu teori emergency canon. Teori emergency canon menyebutkan bahwa emosi sebagai pengalaman subjektif psikolog timbul bersama-sama dan dalam reaksi fisiologis. Terus di sini ada perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Joseph Ledoux
atau seorang ahli saraf di Centre for Neuroscience New York melalui pemetaan otak yang sedang bekerja menemukan peran penting dalam amigdala. Amigdala adalah sekelompok sel berbentuk seperti kacang almond yang tertumpu di batang otak. Amigdala merupakan gudang ingatan emosi, rasa sedih, marah, nafsu, kasih sayang, dan sebagainya bergantung pada amigdala. Peran amigdala menjelaskan mengapa emosi mengalahkan rasio. Perkembangan otak setelah lahir berkaitan erat dengan perubahan kehidupan emosional. Terdapat perbedaan emosi pada masa 3 tahun pertama, yaitu yang pertama emosi primer atau dasar pada 6 bulan pertama. Terus yang kedua emosi kesadaran diri seperti malu, empati, dan iri. Yang ketiga yaitu emosi evaluasi diri. Terus yang terakhir adalah tahap dan karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kedekatan yang dini dapat meningkatkan rasa cinta secara alamiah dan perilaku intuitif sang bayi, serta naluri keibuan seorang ibu menjadi terbuka. Kasih sayang yang diberikan sedini mungkin merupakan permulaan yang baik, yakni ketika bayi sedang sangat membutuhkan kasih ibu dan ibu ingin mengasuhnya. Tiap bayi menunjukkan kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Campuran relatif konsisten antara emosi, temperamen, pikiran, dan tingkah laku yang menjadikan setiap orang unik. Baik, terima kasih. Hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.